Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat dimanapun berada ya. Baik anak-anak, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021. Anak-anak sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Baik, supaya anak-anak semuanya bersemangat hari ini, kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Kupu-Kupu. Kita bernyanyi yang semangat ya anak-anak. Oke, kita bernyanyi bersama. Serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenang semua ku hampiri. Bolehkah aku turut bersama pergi? Baik, bisa semuanya ya anak-anak? Nah, tadi anak-anak sudah bernyanyi lagu yang berjudul Kupu-Kupu. Nah, lagu Kupu-Kupu ini diciptakan oleh siapa anak-anak? Oleh Ibu Sud. Iya, pinter semuanya. Baik, nah anak-anak sambil membuka buku tematiknya ya. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak disiapkan buku tematiknya. Dibuka halaman 29. Ya anak-anak. Oke. Nah, lagu Kupu-Kupu yang tadi kita nyanyikan bersama itu menceritakan tentang keindahan taman di halaman rumah. Nah, selain dinyanyikan, lirik lagu Kupu-Kupu dapat juga dibaca seperti puisi. Nah, sekarang Ibu akan mendeklamasikan lirik lagu Kupu-Kupu. Anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau
engkau terbang. Hilir mudik mencari bunga-bunga yang mekar, berayun-ayun pada dahan yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, anak-anak, itu adalah satu contoh mendeklamasikan lirik lagu kupu-kupu. Ya, anak-anak sambil menyimak di buku tematik halaman 29. Membaca puisi tidak sama dengan membaca buku. Nah, membaca puisi itu ada aturannya. Ada 3 aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketepatan ekspresi wajah. Ekspresi wajah atau mimik muka. Ya, anak-anak. Kemudian yang kedua adalah gerak anggota tubuh. Dan yang ketiga, kejelasan pengucapan. Ekspresi wajah menunjukkan perasaan si pembaca puisi. Bila puisi sedih, harus dibacakan dengan ekspresi sedih. Atau mimik muka atau raut muka yang sedih. Demikian juga untuk puisi yang gembira dan marah. Saat membacakan puisi yang gembira, berarti ekspresinya juga harus gembira. Bila puisi isinya tentang marah, nah ekspresinya juga harus marah ya. Kemudian untuk gerak anggota tubuh juga penting. Gerak tubuh sesuai dengan isi puisi. Pengucapan harus jelas agar makna kata dapat dipahami. Setiap kata harus dapat dipahami dengan baik. Oke, anak-anak, itu adalah tentang aturan yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi, ya, atau mendeklamasikan lirik lagu. Sudah jelas ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan halaman 30. Nah, halaman 30 nanti anak-anak bisa membaca ceritanya sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan dengan halaman 31. Anak-anak mendengarkan ya. Halaman 31. Sudah siap anak-anak? Ino dan Arin adalah anak yang patuh. Mereka selalu melaksanakan nasihat orang tua. Mereka menghormati orang tua. Sikap mematuhi dan menghormati orang tua merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Selain menghormati orang tua, sila kedua Pancasila juga mengajarkan kita untuk menyayangi sesama, gemar menolong yang kesusahan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak masih ingat apa bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian lambangnya atau simbolnya apa anak-anak? Rantai, ya masih ingat semuanya ya. Baik, kita lanjutkan yang bagian bawahnya. Disiapkan pensilnya ya anak-anak. Beri tanda centang untuk sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Beri tanda silang untuk sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Nah, anak-anak diberikan nomor dahulu ya. Ada 6 gambar. Memberi nomornya, nomor 1, 2, 3 ke samping kanan. Ya, diberi nomornya 1, 2, 3 itu arah kanan. Kemudian bagian bawah diberi nomor 4, 5, dan 6.
Sudah anak-anak? Oke, sekarang nomor 1. Nah, sikapnya sesuai dengan sila kedua tidak anak-anak? Tidak, ya, karena tidak membantu. Membantu siapa di situ? Ya, membantu orang tua. Orang tua sedang membawa beban berat, tetapi ternyata anak di situ dia malah santai-santai saja, ya, sambil membaca koran atau membaca majalah. Jadi tandanya apa anak-anak? Diberi tanda silang. Kemudian nomor 2. Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Ya, itu adalah gambar anak-anak sedang bertengkar dan kemudian ada yang melerai atau memisahkan. Jadi sesuai dengan sila kedua tidak? Ya, diberi tanda centang. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar apa itu ya anak-anak? Ya, seorang nenek sedang dibantu, ya, dibantu untuk menyeberang. Jadi diberi tanda apa anak-anak? Centang atau silang? Centang, ya. Kemudian gambar yang keempat. Nah, kira-kira centang atau silang ya anak-anak? Silang. Iya, di situ teman-temannya apa yang dilakukan? Ya, dari gambar di situ bisa dilihat bila teman-teman yang lain menertawakan. Ya, menertawakan atau mengejek teman. Nah, perbuatan itu baik atau tidak anak-anak? Tidak baik. Jadi, tidak boleh ditiru ya anak-anak. Selanjutnya, untuk nomor 5. Sesuai dengan sila yang kedua? Iya, sesuai dengan sila yang kedua. Ya, itu gemar menolong, ya, atau sedang membantu yang kesusahan, ya. Jadi diberi tanda centang. Kemudian gambar yang keenam. Apakah sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ya, di situ gambar apa anak-anak? Ya, di situ gambar beribadah, ya. Sedangkan gambar beribadah itu sesuai dengan sila yang kedua atau tidak? Ya, kalau gambar yang sedang beribadah di situ adalah sesuai dengan sila yang pertama, ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tandanya centang atau silang anak-anak? Iya, disilang, ya. Oke, sudah jelas semuanya ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang ke-6. Ya, anak-anak dibuka halaman 34. Pembelajaran yang ke-6. Sudah siap semuanya? Oke. Ya, anak-anak menyimak bersama-sama. Di rumah kita kadang-kadang didatangi saudara. Saudara yang datang ke rumah kita adalah tamu. Selain saudara, orang lain juga bisa bertamu ke rumah kita. Kita harus bersikap baik dan sopan terhadap tamu. Nah, sekarang anak-anak ayo mengamati. Kalian amati gambar di halaman 34 ya. Gambar 1.32 itu adalah Irfan dan Paman. Irfan dan Paman Jaja bertamu ke rumah Ino. Ya, disimak baik-baik ya anak-anak. Irfan bertamu ke rumah Ino. Irfan adalah sepupu Ino. Irfan datang bersama ayahnya, Paman Jaja. Irfan libur sekolah. Irfan ingin berlibur di rumah Ino. Ino sangat senang karena dikunjungi Paman Jaja dan Irfan. Nah, sekarang lengkapilah kalimat berikut ini. Ya, anak-anak diambil alat tulisnya ya, diambil pensilnya.
Contoh sikap baik terhadap tamu adalah mempersilahkan titik-titik dan menghidangkan titik-titik. Mempersilahkan apa anak-anak? Mempersilahkan masuk ya, dan menghidangkan apa yang biasanya dihidangkan anak-anak? Makanan. Iya, pinter. Ditulis ya anak-anak. Mempersilahkan masuk dan menghidangkan makanan. Selanjutnya, kita berbicara harus dengan bahasa yang sopan. Iya, bahasa yang sopan. Anak-anak tuliskan jawabannya ya. Selanjutnya yang di bawah, sikap titik-titik akan membuat tamu titik-titik di rumah kita. Sikap apa anak-anak? Sikap sopan akan membuat tamu titik-titik di rumah kita. Tamu akan merasa nyaman, ya, nyaman di rumah kita. Jadi, anak-anak menuliskan jawabannya. Sikap tamu, sikap sopan ya. Sikap sopan akan membuat tamu nyaman di rumah kita. Nah, demikian juga anak-anak. Bila anak-anak di rumah menerima tamu, nah anak-anak juga harus bersikap sopan. Ya, bila orang tua sedang berbicara dengan tamu, anak-anak tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan orang tua. Jelas ya anak-anak? Baik, selanjutnya dibuka tematiknya halaman 36. Dibuka halaman 36. Nah, anak-anak mendengarkan ya. Ino sering berbagi makanan dengan Irfan. Ino selalu menjaga kerukunan dengan Irfan. Menjaga kerukunan merupakan sikap untuk menjaga persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga kerukunan. Hidup rukun artinya tidak bertengkar. Hidup rukun artinya tolong-menolong. Hidup rukun membuat hidup menjadi nyaman. Nilai-nilai kerukunan terkandung pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, masih ingat apa lambang dari sila ketiga anak-anak? Sila yang ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Ya, tadi bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sekarang selanjutnya anak-anak disiapkan pensilnya kembali ya. Beri tanda centang untuk sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Beri tanda silang untuk sikap yang tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang diberi nomor seperti yang tadi ya anak-anak. Ke kanan diberi nomor 1, 2, 3. Kemudian yang bagian bawah diberi nomor 4, 5, 6. Sudah siap? Baik, sekarang nomor 1. Apakah sesuai dengan sila ketiga anak-anak? Tidak ya. Gambarnya tidak sesuai dengan sila ketiga, jadi diberi tanda silang. Kemudian gambar yang kedua. Apakah sesuai dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia? Iya, itu gambar apa anak-anak? Gambar membersihkan atau piket di kelas ya. Jadi itu termasuk sila ketiga Pancasila. Jadi diberi tanda centang. Kemudian gambar yang ketiga, apakah sesuai dengan sila yang ketiga, Persatuan? Tidak ya anak-anak. Ya, diberi tanda silang.
Kemudian gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Apakah sesuai dengan sila yang ketiga? Persatuan Indonesia? Iya, ya. Diberi tanda centang. Persatuan Indonesia. Nah, mereka bersama-sama ya. Kemudian gambar yang kelima. Nah, di situ juga bersama-sama ya. Membuat tugas bersama-sama. Jadi diberi tanda centang. Centang juga. Nah, selanjutnya gambar yang keenam. Apakah sesuai dengan sila yang ketiga anak-anak? Iya, juga diberi tanda centang ya, sesuai dengan sila yang ketiga. Sudah jelas ya anak-anak? Baik, selanjutnya di halaman 37. Ya, anak-anak perhatikan di halaman 37. Nah, di situ ada contoh puisi yang berjudul Tentara. Ya, di situ anak-anak ada contoh puisi yang berjudul Tentara. Itu adalah puisi Ino. Nah, puisi Tentara ini terdiri dari 3 bait. Ya, ada 3 bait, bagian yang atas, tengah, dan bawah. Kemudian dalam satu bait itu terdiri dari 3 baris atau 3 kalimat. Ya, Bu Guru ulangi. Dalam puisi Ino ini yang berjudul Tentara terdiri dari 3 bait. Ada 3 bait. Ya, bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian dalam satu bait, bagian yang atas, ini ya, aku senang melihat tentara, tentara berbaris rapi, tubuhmu sehat dan kuat. Nah, itu terdiri dari 3 baris atau 3 kalimat. Ya, itu adalah satu contoh puisi. Untuk tugas anak-anak di rumah, nah nanti anak-anak membuat puisi yang terdiri dari 2 bait saja. Ya. Kemudian setiap bait terdiri dari 3 baris. Nah, kemudian untuk temanya, tema puisinya bebas ya anak-anak. Kalian mau memilih tema cita-cita atau makanan atau kesukaan kalian apa? Bebas ya. Jadi untuk tema puisinya bebas ya. Nanti anak-anak menuliskan atau mengerjakan di buku tematik saja di halaman 38 ya. Dituliskan judulnya, kemudian anak-anak menuliskan setiap baris-barisnya. Jelas ya anak-anak? Kemudian selanjutnya tugas berikutnya yaitu tugas yang kedua, ayo berlatih. Anak-anak mengerjakan halaman 38, 39 ya, nomor 1 sampai 6. Ayo berlatih ya, anak-anak mengerjakan. Jangan lupa kerjakan dengan teliti. Gunakan penggaris ya. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang garis di dekat gambar. Sudah jelas anak-anak tugas hari ini? Ya, tugas hari ini adalah membuat puisi yang terdiri dari 2 bait, temanya bebas. Ya. Kemudian satu lagi, matematika, ayo berlatih. Semuanya dikerjakan di buku tematik saja di halaman 38, 39. Jelas semua ya anak-anak? Oke, dalam menulis puisi tulisannya yang rapi ya. Awal kalimat gunakan huruf besar. Jelas ya anak-anak? Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati.